Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya para peserta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Afifah Puspitasari, Evi Ayu Mertasari, Lutfiatul Maulidianingsih, Mutiara Putri Fitria Lasati, kemudian ada Ruth Mahaeni Hanum, dan saya sendiri Syafa Nur Aulia. Nah, acara selanjutnya diskusi materi tentang pengukuran potensial membran. Yang pertama, bab pendahuluan. A. Dasar teori. Potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran, suatu sel otot atau sel saraf, di mana terjadinya potensial aksi ditandai dengan perubahan mendadak dari potensial membran. Istirahat normal menjadi potensial membran positif. Depolarisasi, lalu kemudian berakhir dengan kecepatan yang hampir sama kembali ke potensial membran negatif, repolarisasi. Perubahan potensial elektrik tersebut disebabkan perubahan konsentrasi elektrolit di dalam maupun di luar sel. Elektrolit utama yang berperan terhadap perbedaan potensial antara dalam dengan luar sel. Membran eksitabel adalah natrium, kalium, dan klorida. Untuk menghantarkan sinyal saraf, potensial aksi bergerak sepanjang serat sel saraf sampai tiba di ujung saraf. Dalam fisiologi, potensial aksi adalah tahan short event di mana listrik potensial membran sel dengan cepat naik dan turun, mengikuti lintasan konsisten. Aksi potensial terjadi pada beberapa jenis sel-sel hewan, disebut sel meluat perasaannya, yang meliputi neuron, sel-sel otot, dan endokrin, sel serta dalam beberapa sel tumbuhan. Dalam neuron, mereka memainkan peran sentral dalam sel komunikasi sel. Dalam jenis sel, fungsi utamanya adalah untuk mengaktifkan proses intraselular. Pada sel otot, misalnya, potensial aksi adalah langkah pertama dalam rantai peristiwa yang menyebabkan kontraksi. Dalam sel-sel beta dari pankreas, mereka memprovokasi pelepasan insulin. Potensial aksi di neuron yang juga dikenal sebagai impuls. Lanjut. Saraf atau paku dan urutan temporal potensial aksi yang dihasilkan oleh neuron ini disebut kereta yang spek. Sebuah neuron yang memancarkan suatu potensial aksi sering dikatakan api. Potensial aksi dihasilkan oleh jenis khusus dari gate ion channel tegangan tertanam dalam sel membran plasma. Saluran ini tertutup ketika potensial membran dekat potensial istirahat sel, tetapi mereka dengan cepat mulai terbuka jika potensial membran meningkat ke nilai ambang didefinisikan secara tegas. Ketika saluran terbuka, mereka mengizinkan arus batin natrium ion yang mengubah gandrien elektrokimia yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan lebih lanjut dalam potensial membran. Hal ini kemudian menyebabkan lebih banyak saluran untuk membuka, menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Proses hasil eksplosif sampai semua saluran ion yang tersedia adalah terbuka, mengakibatkan kenaikan besar dalam potensial membran. Cepat masuknya ion natrium menyebabkan polaritas. Next. Membran plasma untuk membalikan dan saluran ion kemudian cepat menginaktivasi. Sebagai saluran natrium dekat, ion natrium tidak dapat lagi memasuki natrium.
neuron, dan mereka secara aktif diangkut keluar dari membran plasma. Kalium saluran kemudian diaktifkan dan ada sebuah arus luar ion kalium. Gradien elektrokimia mengembalikan keadaan istirahat. Setelah potensial aksi telah terjadi, ada pergeseran negatif sementara yang disebut after hyperpolarization periode reflektori atau current arus kalium tambahan. B. Tujuan 1. Mahasiswa dapat mengetahui tentang potensial membran. 2. Mahasiswa dapat mengetahui tentang perilaku neuron dan pada potensial membran, istirahat, dan potensial aksi. 3. Mahasiswa dapat mengetahui tentang cara kerja komponen. 4. Mahasiswa dapat mengetahui tentang potensial aksi. 5. Mahasiswa dapat membedakan tahapan polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. C. Alat dan bahan. 1. Bilik membran pertukaran ion. 2. Dua buah elektroda kolomel. 3. Sel-sel membran. 4. Milivoltmeter. 5. Larutan KCl. Bab 2 adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah potensial membran. Potensial membran disebabkan oleh perbedaan konsentrasi ion antara isi sel dengan cairan ekstraseluler. Semua sel hidup mempunyai perbedaan muatan listrik melintasi di kedua sisi membran plasmanya. Perbedaan muatan ini menghasilkan gradien voltase listrik melintasi membran yang dapat diukur dengan mikroelektroda yang sangat halus. Voltase yang diukur melintasi membran disebut potensial membran. Voltase ini biasanya berkisar min 50 sampai min 100 MV. Voltase di luar sel dikatakan 0, dengan demikian tanda minus menandakan bahwa bagian dalam sel itu muatannya negatif dibanding dengan bagian luarnya. Neuron dalam keadaan istirahat atau tidak sedang mengantarkan sinyal listrik mempunyai potensial membran min 70 MV, yaitu sekitar 5% dari voltase baterai center, yang merupakan sifat yang umum bagi neuron. Potensial membran disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler. Permeabilitas seleksi membran plasma yang merupakan rintangan di antara kedua cairan tersebut untuk mempertahankan perbedaan ionik. Cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler mengandung berbagai jenis zat terlarut seperti beragam zat yang bermuatan listrik atau ion. Di dalam sel kation utama natrium atau Na+, di luar sel keadaan menjadi terbalik dengan Na+ menjadi kation utama dari K+ mempunyai konsentrasi yang jauh lebih rendah. Di dalam sel anion utama adalah protein, asam amino, sulfat, fosfat, dan ion bermuatan negatif lainnya yang dapat dikelompokkan dengan amin atau akan tetapi dalam konsentrasinya yang relatif rendah. Di luar sel, C-imin merupakan anion utama yang terdapat dalam anion lain tetapi kurang penting dalam hal potensial membran. Membran plasma adalah lapisan fosfolipid dengan protein membran yang terkait. Ion yang bermuatan listrik tidak dapat larut dalam lipid dan dengan demikian tidak dapat berdifusi menembus lipid membran plasma. Untuk dapat melewati membran ion, ion harus diangkut oleh protein transport atau mengalir melalui saluran ion yang yaitu berakhir yang terbuat dari molekul protein transmembran spesifik. Terdapat banyak jenis saluran ion selektif, yaitu berupa saluran yang hanya bisa mengalirkan Na+ melewati saluran tersebut. Yang lain hanya bisa mengalirkan K+ dan mungkin hanya C-imin. Bergantung pada jumlah saluran ion dari setiap jenis ion yang terdapat,
pada membran plasma, sebuah sel adalah mungkin bagi membran untuk mempunyai permeabilitas yang sangat berbeda terhadap masing-masing ion yang berbeda. Next. Pada umumnya, sel jauh lebih permeabel terhadap K+ dibanding dengan Na+, yang mengindikasikan bahwa membran mempunyai lebih banyak saluran kalium dibanding dengan saluran natrium. Pada neuron yang beristirahat, misalnya permeabilitas terhadap kalium sekitar 50 kali lipat lebih tinggi daripada permeabilitas terhadap natrium. Karena anion internal atau amin, terutama molekul organik besar atau protein dan amino, anion-anion itu tidak dapat menembus membran dan dapat berbentuk sesuatu kumpulan dalam sel bermuatan negatif. Selanjutnya, perilaku neuron pada potensial membran istirahat dan potensial aksi. Tubuh menginvestasikan banyak energi untuk mengoperasikan pompa natrium-kalium yang mempertahankan potensial istirahat. Potensial istirahat mempersiapkan neuron merespon dengan cepat. Eksitasi neuron membuka saluran yang memungkinkan natrium untuk memasuki sel dengan cepat. Membran melakukan tugasnya terlebih dahulu dengan mempertahankan gradien konsentrasi natrium, sehingga sel pun dapat dipersiapkan merespon rangsangan dengan penuh tenaga. Pesan yang dikirimkan oleh akson disebut potensial aksi. Ketika membran akson diam, rekaman menunjukkan potensi negatif di dalam akson. Penggunaan elektroda yang berbeda untuk menerapkan muatan negatif, kita akan meningkatkan muatan negatif di dalam neutron. Perubahan tersebut disebut hiperpolarisasi, yang berarti peningkatan polarisasi. Ketika stimulasi berakhir, muatan kembali ke tingkatan istirahat awal. Dengan mendepolarisasi neuron bertujuan untuk mengurangi polarisasi ke nol. Jika kita menerapkan arus depolarisasi lebih kuat dengan arus depolarisasi yang sedikit lebih kuat, potensinya naik sedikit lebih tinggi, tetapi kembali lagi ke level keistirahat sehingga setelah stimulasi berhenti. Ketika potensial mencapai ambang batas, membran membuka saluran natriumnya dan memungkinkan ion natrium mengalir ke dalam sel. Potensial menembak jauh melampaui kekuatan yang diberikan stimulus. Setiap stimulus ambang, batas bawah, atau subthreshold menghasilkan respon kecil yang cepat menyeluruh. Suatu stimulasi apapun di luar ambang batas. Next. Oke. Tanpa melihat seberapa jauh menghasilkan respon besar seperti yang ditampilkan, dikenal sebagai potensial aksi. Selanjutnya, yang C, cara kerja komponen secara bersamaan. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson atau neurit adalah sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Akson ini juga dilindungi oleh selubung mielin. Fungsi akson adalah untuk mengirim informasi ke bermacam neuron, otot, dan kelenjar. Fungsi dendrit adalah menghantarkan impuls ke badan sel. Akson adalah serabut panjang dari badan sel dan memiliki fungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Saluran ion adalah protein membran pembentuk pori yang membebaskan ion untuk melintas
pori saluran. Fungsi saluran ion adalah untuk membuat potensial rehat membran, membentuk potensial aksi dan sinyal listrik lainnya oleh pemintuan aliran ion melintas membran sel, mengontrol aliran ion melintas sel, penyekresi dan epitel, serta meregulasi volume sel. Pompa natrium kalium merupakan salah satu jenis transfer aktif pada membran sel. Proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya. Sedangkan konsentrasi ion natriumnya jauh lebih rendah. Karena itu, membran plasma akan memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel sehingga diperoleh kesetimbangan. Selanjutnya, D. Potensial aksi. Potensial aksi adalah suatu stimulus yang mempengaruhi permeabilitas membran terhadap ion dapat dipolarisasikan atau menghipolarisasikan membran, relatif terhadap potensial istirahat membran. Perubahan voltase lokal disebut potensial bergradasi dan besarnya sebanding dengan kekuatan stimulus. Potensial aksi atau impuls syaraf adalah depolarisasi membran neuron yang cepat dan singkat. Depolarisasi lokal yang mencapai potensial ambang akan membuka saluran gerbang ion natrium yang mempengaruhi oleh voltase dan Na+ yang mengalir masuk menyebabkan potensial membran bernilai positif. Potensial membran kebalikan nilai normal istirahatnya dengan cara menutup saluran Na+. Suatu periode refraktori akan mengikuti potensial aksi yang berhubungan dengan periode inaktivasi saluran Na+, yang pembukaan gerbangnya dipengaruhi oleh voltase. Pembangkitan potensial aksi selalu menghasilkan amplitudo perubahan voltase yang sama untuk setiap neuron tertentu. Frekuensi potensial aksi bervariasi terhadap identitas stimulus. Pada saat potensial aksi dimulai pada sebuah akson, maka suatu gelombang depolarisasi akan memperbanyak rentetan potensial aksi ke ujung akson. Lalu penghantaran impuls syaraf, next. Secara langsung berhubungan dengan diameter akson. Penghantaran bersalto adalah mekanisme di mana potensial aksi melompat di antara nodus-nodus Ranvier akson bermielin dan yang mempercepat impuls syaraf pada vertebrata. Selanjutnya ada polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Pada sebuah sel yang dalam keadaan istirahat, terdapat beda potensial di antara kedua sisi membrannya. Keadaan sel seperti ini disebut dengan keadaan polarisasi. Tahapan istirahat atau polarisasi itu merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat di mana ion Na+ luar sel lebih besar daripada di dalam sel, sehingga terjadi potensial membran dalam sel negatif. Minus 90 mV. Apabila sel yang berada di dalam keadaan istirahat atau polarisasi ini diberi sinyal-sinyal listrik dari penginderaan dengan level yang cukup, maka sel akan berubah dari keadaan istirahat ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan sisi dalam dari negatif ke positif. Keadaan sel seperti ini disebut dengan keadaan depolarisasi. Depolarisasi dimulai dari suatu titik di permukaan membran sel dan merambat ke seluruh permukaan membran. Bila seluruh permukaan membran sudah bermuatan positif di dalam, maka sel dalam keadaan depolarisasi sempurna. Nah, setelah mengalami depolarisasi sempurna, sel selanjutnya melakukan repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju ke negatif. Repolarisasi sendiri ini dimulai dari suatu titik dan merambat ke permukaan membran sel. Apabila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di dalamnya, maka sel tersebut dalam keadaan istirahat atau polarisasi kembali dan siap menerima rangsangan sinyal penginderaan berikutnya.
aktivitas sel dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi dan kemudian menjadi polarisasi lagi disertai dengan perubahan-perubahan pada potensial membran sel. Perubahan tersebut adalah dari negatif menjadi positif dan kemudian kembali ke negatif lagi. Perubahan ini menghasilkan suatu impuls tegangan yang disebut dengan potensial aksi. Potensial aksi dari satu sel akan memicu aktivitas sel-sel lain yang ada di sekitarnya. Next. Kemudian bab ketiga, kesimpulan. Jadi potensial membran itu adalah potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran. Proses yang berperan dalam potensial membran ini disebut difusi dan transport aktif. Kemudian potensial aksi itu aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di dalam membran sel. Semakin besar diameter akson, semakin cepat penghantaran potensial aksi karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar arus tersebut. Nah, tahapan potensial sendiri itu ada tahapan istirahat, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Kemudian potensial aksi itu ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada Na+, Na-, K, dan ion Na+, ion K+, dan K-, dan lain-lainnya. Kanal yang berperan adalah yaitu kanal natrium bergerbang voltase yang memiliki dua gerbang sebagai gerbang aktivasi dan inaktivasi dan kanal kalium bergerbang voltase. Mekanisme penghantar impuls itu ada penghantaran impuls dengan membawa membran plasma dan penghantaran impuls melalui sinapsis. Baik, para peserta yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara diskusi pada hari ini. Sekian acara diskusi pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.